Bursa cawapres, nama-namanya juga sudah mulai bermunculan gitu ya, sosok-sosok yang kemudian dijodoh-jodohkan dengan capres kita. Nah, saya mau ke Bro Vasco gitu ya, di sini yang paling muda gitu ya. Ada melihat kombinasi sekarang di nama-nama capres kan sudah ada gitu ya. Cawapresnya dijodoh-jodohin lah, ada keluar Sandi namanya, ada Erik lah, kemudian rata-rata anak muda, pengusaha, investor gitu ya, biasanya yang dijodoh-jodohkan. Ini menurut Anda bisa menjadi kombinasi yang baik, yang menguntungkan pasar, atau seperti apa sih sebenarnya kalau harapannya ada kombinasi tua dan muda juga memimpin Indonesia 5 atau bahkan 10 tahun ke depan? Kalau saya melihatnya gini ya, kalau kita bicara pasangan capres dan cawapres itu, kalau di saat penentuannya masih di akhir tahun, di saat kita bicarakan sekarang itu masih jauh terlalu dini banget karena peta politik itu kan selalu berubah per detiknya. Ya. Saat kadang-kadang makanya sampai detik ini pun belum ada yang masih mengumumkan, baik itu dari Ganjar, Prabowo dan Anies ini masih saling ngintip-ngintip kan. Nah, di saat kita sudah kandidat sudah memutuskan cawapresnya, otomatis gerakan langkahnya akan terbaca dengan cepat. Tapi yang pasti saya menantikan keindahan pemilu pasca pemilu 2019 lagi. Bagaimana caranya agar pertarungan sepanas-panasnya tapi jangan sampai dibawa baper ke wilayah personal gitu ya. Karena ini berbahaya banget buat bangsa kita. Tapi kalau ngobrol-ngobrol antar para pengusaha di HIPMI gitu ya, pernah gak sih ngeliat kayak kayak kalau ini oke nih gitu ya, kayak kombinasi yang ada pengusahanya mungkin oke gitu, atau pengusahanya double mungkin oke gitu, gimana? Iya. Kalau bagi para pengusaha-pengusaha muda, apalagi khususnya di HIPMI ya, pertarungan sih happy-happy banget. Namanya bertarung tuh selalu happy ya. Kadang-kadang memang di setiap konflik ada yang untung juga kan biasanya. Nah, tapi yang paling penting adalah di saat konflik itu selesai, kita pun harus selesai dan menjalankan lagi kembali roda perekonomian lagi yang besar ini. Dan bagaimana caranya memang betul total jumlah pengusaha di Indonesia itu paling hanya sekitar 3,6% kalau nggak salah ya. 3,6% di Indonesia ini. Dan tugas dari para pemimpin kita ke depan nanti itu adalah menciptakan lagi kembali ekosistem yang sangat menarik dan punya punya kekuatan yang utuh dalam menjaga kestabilan ekonomi itu. Jadi benar-benar kita pun nyaman dalam berbisnis di negara ini. Oke, intinya adalah end up-nya kenyamanan begitu ya yang dihasilkan ya. Mau itu pengusaha, mau itu ulama atau apapun, yang penting nyaman lah pokoknya. Oke, yang penting nyaman gitu ya. Bu Lili, kalau Anda seperti apa? Kan sejauh ini kita sudah 10 tahun ini ada beberapa kombinasi ya. Jadi Pak Jokowi berpasangan dengan ulama, berpasangan juga dengan pebisnis begitu ya sebelumnya begitu. Anda melihat seperti apa sih yang kemudian bisa menjadi pasangan atau jodoh yang ciamik gitu, yang akan pro pasar, yang akan oke begitu ya, dan di asosiasi pedagang efek juga, ngeliat oke nih, kayaknya bakal banyak yang tune in nih masuk Indonesia nih, gimana nih Bu Lili? Iya, maksudnya calon-calon yang ada kan sudah kita sudah ketahui ya. Namun kita memang masih mau melihat wapresnya siapa begitu ya, untuk memang dapatkan katakanlah pasangan yang katakanlah paling ideal gitu ya untuk pasar modal. Saya setuju sekali bahwa pengusaha ya yang berbisnis gitu ya, memang ingin kenyamanan, betul ya, nyaman, aman begitu ya, bisa berbisnis dengan tenang ya. Tapi saya mau koreksi, saya pikir mereka tidak berpikir, setidaknya ya sepanjang pengetahuan saya, tidak berpikir nggak usah pemilu deh. Karena pemilu itu sudah amanat undang-undang loh, gimana sih? Ya, saya pikir tidak ada ide untuk ke situ ya, bahwa udah demi kenyamanan, kestabilan, ketenangan gitu ya, nggak pakai pemilu. Aku pikir 5 tahun sekali agenda pemilu itu memang di-welcome dengan gembira, tapi memang dengan harapan bahwa itu lancar-lancar saja, begitu ya, aman, damai, tidak ada perpecahan, begitu ya. Tadi sudah disebut tahun 2009 dan sebagainya ya. Kalau itu terjadi ya, pelaku pasti happy ya. Pada akhirnya ya bisnis akan datang dengan sendirinya ya. Saya pikir sih begitu, begitu. Jadi at the moment memang masih belum bisa mengatakan ya pasangan yang bagaimana. Ya, Oke, yang seharusnya seperti apa begitu ya, dan kombinasi yang seperti apa. Yang penting pokoknya menghasilkan keamanan, kenyamanan gitu. Sama seperti Bang Vasco juga bilang, Bu Lili punya side yang sama. Pak Rudi, Anda melihatnya seperti apa? Karena ada yang mengatakan katanya ketiga calon capres ini belum begitu terlalu ngerti banget soal ekonomi katanya begitu. Jadi sebenarnya butuh mungkin pendamping yang secara jauh lebih expert mungkin di ekonomi untuk bisa ngerti juga memahami ekonomi secara keseluruhan sampai ke pasar modal gitu. Anda lihat seperti apa Pak Rudi? Indonesia ini besar, masalahnya kompleks. 10-20 tahun yang lalu kita masih mungkin bagaimana caranya bersaing di ASEAN. Sekarang kita punya hilirisasi
kita jadi mau menuju negara maju, di challenge sama Eropa. Kita punya kelapa sawit, di challenge juga, dibilangnya itu tidak energi bersih. Kita punya batu bara juga di challenge. Jadi tantangan presiden yang akan mendatang bukan lagi cuma masalah domestik, itu sudah masalah internasional. Untuk itu butuh tim yang kuat. Nah, cuma tim yang kuat menurut saya juga garis komandonya harus jelas. Jadi jangan sampai ada seperti matahari kembar. Nah, kalau seperti itu mungkin kerjanya akan kurang efektif dan efisien. Jadi tetap komandonya satu, tapi dibantu oleh Wapres dan juga menteri-menteri yang berkompeten. Nah, jadi kalau konteksnya saya lihat sih lebih penting nanti kekompakannya. Jadi bukan dengan pengusaha, dengan pemuka agama atau dengan siapa, tapi apakah bisa orang-orang itu menghormati presiden sebagai garis komando yang utama sehingga bisa bersama-sama kita menang bersaing dengan yang ada di luar. Karena tantangannya saya lihat sudah levelnya berbeda. Kita tidak direcokin negara asing seperti ini 10-20 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah makin pintar, mereka juga sudah terganggu. Makanya kalau kita tidak bisa tegas di situ, ya akan sulit bagi kita untuk jadi negara maju. Jadi saya kira tantangannya apakah calon presiden yang mendatang bisa membawa Indonesia dari sekarang negara menengah menjadi mungkin menengah atas seperti itu. Oke, dari level tantangan udah berbeda begitu ya. Mungkin harus ada tim yang mungkin lebih jauh ekspertis menjawab itu begitu ya, menjawab tantangan ke depan yang tadi Pak Rudi lebih fokuskan gitu ya. Karena kita juga sudah semakin maju, semakin pinter, mereka merasa terancam gitu ya. Pak Yanuar, Anda melihatnya seperti apa nih Bang? Apakah memang diperlukan juga mungkin sosok yang lebih paham soal keuangan, soal ekonomi? Karena tadi kalau misalnya Pak Rudi katakan adalah tantangannya udah beda gitu ya. Yang disoroti oleh Indonesia juga udah berbeda begitu ya. Nah, mungkin Anda ada slide nih, gambaran begitu ya. Kira-kira mungkin jodoh-jodoh yang cocok nih akan seperti apa nih Bang? Oke, pertama gini ya, kalau kita bicara dalam tata negara kita, presiden kita adalah kepala negara, juga kepala pemerintahan gitu ya. Nah, kalau bicara konstitusi, wakil presiden itu ya kurang lebih orang politik bilangnya ban serep gitu. Jadi menurut saya sebagai seorang kepala negara kan dia punya 3 pilar ya, ada moneter di Bank Indonesia dan juga OJK di situ, kemudian ada Menteri Keuangan, dan kemudian ada sistem jaminan sosial dan sebagainya. Jadi menurut saya bagaimana sebetulnya ditentukan dia bisa mengisi 3 pilar dari orang-orang yang mengerti ekonomi dengan baik gitu. Jadi tidak harus di posisi wapres gitu. Kemudian kalau kita bicara dia sebagai kepala pemerintahan yang memimpin sebuah kabinet, ya tentu dia juga memimpin partitur di kabinet dulu. Itu intinya. Tapi saya ingin memulai menukik di sini. Kita membutuhkan industrialis gitu ya. Jadi artinya kelas pengusaha yang industrialis sebetulnya, yang memiliki nilai tambah. Industrialis itu apa? Dia mampu mengalirkan intermediasi dari masyarakat perkotaan ke masyarakat pedesaan, dari orang yang kelebihan kapital menjadi sebuah mesin produksi, menyerap lapangan kerja dan sebagainya. Jadi secara ideologi menurut saya hilirisasi harus kita sepakati. Tapi menurut saya yang harus jadi catatan, jangan juga dari mulut buaya ke mulut singa gitu. Karena ini ada pertempuran dua kubu yang sangat keras di dunia gitu. Nah, jadi menurut saya yang paling penting sinyal diberikan oleh pasangan presiden dan calon wakil presiden itu, dia tidak punya konflik kepentingan terhadap hal-hal yang terkait dengan kebijakan. Maksud saya begini, coba kita lihat ambil contoh kasus Adani di India yang kemudian menjadi speech-nya Presiden Jokowi ketika ketemu pasar modal di awal tahun. Gitu. Kasus Adani ini kan sebetulnya karena Adani dia juga seorang politisi yang influencer juga dalam sistem politik India, dia juga seorang pengusaha. Yang diserang oleh Barat kan sebetulnya konflik kepentingannya. Nah, jadi maksud saya yang harus juga dipenuhi komposisinya oleh presiden dan wakil presiden ini, jangan nabung isu gitu. Jadi dalam tengah pertempuran kayak gini, misalnya hilirisasi. Saya setuju sekali hilirisasi. Tapi kalau hilirisasi itu bisnis dia gitu ya, itu akan mudah sekali diserang secara geopolitik oleh kubu lainnya. Jadi yang paling penting di figur presiden dan wakil presiden figur yang sebetulnya tidak punya kepentingan terhadap hal-hal yang terkait dengan pribadinya gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi menurut saya kepemimpinan akan dilalui oleh teladan. Jokowi juga kan memulai itu walk the talk. Jadi artinya dia berjalan dengan apa yang dia katakan. Jadi artinya bahwa tingkat kepercayaan dari seorang pasangan presiden dan menurut saya sama lepaskan konflik kepentingan. Baik, Jadi lepaskan konflik kepentingan. Nama-nama yang misalnya sekarang ada di cukup nama di pasar modal, tapi dia juga sebetulnya
punya kepentingan-kepentingan yang banyak. Jadi kalau menurut saya itu bisa berbahaya buat bangsa secara keseluruhan karena saya mencatat juga kita sudah besar konflik dan ingat ya, jadi dalam konflik ini bahwa kita mengatakan bahwa memperpanjang konflik misalnya dengan ngeramein rumput bola deh gitu. Jadi Ya, artinya ya. menurut saya itu kan sebetulnya memperpanjang titik konflik. Jadi artinya kalau kita sekarang ngomong apa yang dikatakan Einstein, kalau dua titik berkonflik solusinya titik ketiga. Nah kalau upayanya titik dihilangkan Oke. akan menyebabkan juga gitu. Jadi menurut saya kita harus menjadi bangsa yang dewasa, punya ideologi yang sama terhadap hilirisasi yang seperti dikatakan oleh Pak Luhut misalnya, saya setuju banget gitu bahwa semua tiga capres harus punya konsensus yang sama tentang hilirisasi, saya setuju. Tapi yang paling penting adalah teknokrasinya, dia harus melepaskan konflik kepentingan. Itu yang kita uji gitu. Yang Oke. kita uji besok tuh dalam gagasan apa teknokrasi mereka menciptakan industrialisasi Ya, yang memberikan ya. nilai tambah buat kita. Gitu. Oke, ini dia ya, melepaskan konflik kepentingan itu poin yang tadi kami bisa catat begitu di sini untuk next pasangan calon atau cawapres terpilih ya, atau presiden dan wakil presiden terpilih. Pak Hasan, Anda melihatnya seperti apa? Kalau misalnya sekarang kan memang belum muncul nih cawapresnya, dari dominasi yang sudah punya jawaban ini akan cukup berubah nggak sih kalau nanti udah ketahuan misalnya cawapresnya siapa gitu ya? Akan seperti apa sih nanti petanya begitu kalau misalnya di survei yang ditampilkan Pak Hasan? Eh, Sebenarnya kalau hasil survei cawapres itu nggak bisa kita bilang sebagai sebuah hasil yang absolut. Karena kan pemilih cawapres dengan pemilih capres itu bukan orang yang berbeda, orang yang sama. Jadi sebenarnya mereka tuh sudah memilih capres sebelumnya. Ya, sudah memilih capres sebelumnya. Ruang untuk cawapres menambah elektoral itu sudah tidak banyak lagi. Jadi kalau sudah 91% 91% masyarakat menentukan capresnya misalnya dari 3 nama ini, jadi ruang untuk cawapres menambah elektoral capres itu sudah nggak banyak lagi. Nah menurut saya juga di Indonesia itu posisi cawapres itu riskan ya. Kalau dia tidak punya backup politik yang real, tidak punya partai politik misalnya, dia ya betul-betul dipajang aja karena kan kewenangan cawapres nggak ada kalau nggak dikasih sama presiden. Ya, ya. Dia nggak punya tugas dan kewenangan kalau nggak dibagi sama presiden kan gitu. Dikasih perpres dulu sama presiden baru dia punya kewenangan gitu. Kalau nggak ya gunting-gunting pita aja terima disposisi dari presiden. Saya mau menekankan satu hal gini. Kalau kita mau misalnya itu kita lihat skuad lah, jangan hanya sekedar pasangan. Karena 3 pemilu kita ke depan itu mungkin hampir berimpitan dengan masa keemasan bonus demografi kita. Ya. Jadi kalau misalnya 3 pemilu ke depan itu benar-benar itu. Jadi kalau itu yang dijadikan misalnya batu loncatan untuk keluar dari middle income trap, maka menurut saya memang nanti pemimpinnya, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya memang harus punya mindset industrialisasi. Saya setuju itu. Mindsetnya harus mindset industrialisasi karena nggak ada negara maju yang bukan negara industri, negara agraris ya gimana mau jadi negara maju. Jadi menurut saya nggak bisa kita bertahan dengan mindset agraris gitu untuk kemudian tapi sambil ngomong bonus demografi, tapi sambil ngomong keluar dari middle income trap. Jadi menurut saya skuad minimal 3 pemilu ke depan kita harus punya skuad pemimpin, presiden, wakil presiden, baik menteri-menterinya itu yang punya mindset industrialisasi. Karena dengan cara itu yang bisa menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan misalnya pendapatan dengan sangat signifikan sehingga kita betul-betul bisa keluar dari middle income trap. Mungkin begitu ya.